Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah, sahabat sembilan jagat official. Pokoknya mah mengkeengkan. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di acara kita diberikan sehat sekeluarganya, berkah barokah rezekinya, panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah kita yakin doa yang baik hasilnya pun akan baik. Nah, jadi malam ini kita ingin mereview Supaka tentunya ya. Supakanya sudah tayang di 9 Jagat Official. Nah, ini ketiga pusaka yang kita bahas. Ini lanjutan ya. Lanjutan dari pertemuan kita dengan dua sosok pasukan dari selatan. Tanpa disengaja kita bertemu di lokasi tersebut. Karena memang lokasi tersebut ternyata seperti tempat diskusi ataupun tempat pertemuan para bangsa jin. Mengkeengkan, pantesan angker. Pantesan itu palurahnya nyuruh kita ke sana. Ya itu palurah ngajak makan nasi padang ya. Malah diajaknya ke kuburan kita mah. Aduh ampun. Orangnya kita diundang sama palurah. Saya kira mau diajak makan nasi padang, ke mall gitu kan, jalan-jalan ke kafe gitu kan. Ngopi. Ini mendajaknya ke kuburan, mengkeengkan. Seakan-akan kita kayak mau ditumbalin gitu kan. Aduh ampun. Tapi alhamdulillah semua diberikan kelancaran, keamanannya, berkat doanya sahabat semua. Alhamdulillah, pokoknya mas salam peci merah dulur. Nah, jadi setelah kita berhasil mendapatkan dua sosok ya. Yang pertama memang bentuk tombak kecil yang seorang jawara, terus juga dua penjaga ataupun dua sosok yang utusan dari selatan. Nah, kita berhadapan lagi dengan dua sosok. Bayangannya itu panjang putih. Kalau diceritain secara detail saya tidak bisa, tapi intinya panjang putih menyerupai seekor ular. Nah, setelah kita kejar, masuklah dia ke tempat keramat, teman-teman. Jadi sosok putih yang panjang ini masuklah ke area keramat ataupun masuk ke tempat keramat. Nah, sebisa mungkin kita keluarkan, alhamdulillah kita pun berhasil mendapatkan salah satu benda pusaka yang dijaga sama sosok putih panjang ini, mirip seekor ular. Alhamdulillah berkat doanya sahabat semua ya. Meskipun beberapa kali sempat gagal, tetapi alhamdulillah kita berhasil juga. Nah, ini barangnya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah nonton tahu ya seperti apa. Bismillah. Nah, ini barangnya. Mengkeengkan dulur. Ini kalau dilihat-lihat kayak kapsul, kayak apa gitu kan. Nah, ini barang pusakanya yang kita dapat di lokasi tersebut. Nah, ini yang tadi saya maksud, sosoknya itu putih panjang. Kalau dijelaskan mirip seekor ular, tapi embuh itu ular atau apa, yang jelas panjang putih mirip menyerupai ular. Mengkeengkan. Jelas ya teman-teman ya. Ini batunya itu besar, pendek, besar tapi pendek. Tetapi di sini seperti ada sisik-sisik ularnya, teman-teman. Seperti ada gambaran menyerupai sisik ular. Nah, ini barangnya seperti ini, mudah-mudahan jelas. Nah, jadi salah satu pusaka yang saya pegang ini termasuk batu sisik ular ya, teman-teman. Batu sisik ular ini yang kita dapat di pas area keramat tersebut. Nah, jadi pusaka ini ataupun batu sisik ular ini untuk sifat kegunaan ataupun hikmahnya ini lebih dominan ke fisik ya teman-teman. Fisik ataupun kejadugan. Untuk kadugalan ya, untuk kadugalan fisik lah intinya ya, kekuatan fisik kadugalan. Nah, mudah-mudahan pusaka ini bisa kita kaji tentunya untuk menambah tingkat iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya barang di dunia ini, barang apapun yang ada di dunia ini ya semua karena Allah. Maka dari itu kita kaji untuk menambah tingkat iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya nggak masalah, yang penting jangan disembah ya. Cukup kita menyembah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hanya perlu kita kaji untuk menambah tingkat iman kita sama Sang Pencipta. Seperti itu ya teman-teman ya. Mantep ini. Untuk kadugalan ataupun kejadugan seperti itu ya. Nah, jadi setelah kita berhasil mendapatkan batu ular ini, nah kita mengejar lagi
sosok yang hitam cukup besar. Ini powernya lebih garang juga, sama lebih kuat juga powernya. Di situ pun saya hampir kewalahan teman-teman ya, hampir kewalahan. Tetapi ya kembali lagi, alhamdulillah. Semua berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil ya. Ini waktu pertama dapat juga ini sedikit sulit ya, sedikit sulit untuk menetralkannya, agak susah juga. Tapi ini batu unik, batu unik ini. Kayak apa sih? Kayak lemper gitu kan. Nah, jadi setelah kita berhasil, kita kejar, masuklah ke pojok makam tersebut. Ternyata ini sosok besar hitam ini dia menempati seperti saluran air ataupun kebun pisang di situ ya, pokok pisang. Nah, jadi sempat kewalahan juga, tapi alhamdulillah kita berhasil juga mendapatkan barang ataupun benda yang dijaga sama sosok yang besar ini. Nah, pas mungkin teman-teman lihat lah, karena di kamera itu masih kelihatan. Waktu pertama munculnya kelihatan. Ini barangnya teman-teman. Mantap ini dulur. Ini waktu pertama kita dapat, kita cuma menyangka ini batu hitam. Jadi intinya batu hitam bulat gitu kan. Cuma setelah kita perhatikan, ternyata ada ini ya teman-teman, ada pusar buminya tuh. Ya. Ada pusar buminya, aduh nggak kelihatan ya. Nah, ini ada pusar buminya. Ya. Mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Terus di sini juga ada pusar buminya. Aduh, mantap dulur. Terus dari sini juga ada rajahnya, seperti ada alifnya ini. Ada lafaz Allah juga. Ada lafaz Allah. Mantap dulur. Nah, istimewa barang. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, sosoknya itu besar, tinggi besar, juga powernya lebih garang gitu kan. Kita pun di situ sempat kewalahan juga, tapi alhamdulillah kita berhasil juga mendapatkan barang pusaka ini berkat doanya sahabat semua. Jelas teman-teman ya. Tuh. Jadi seperti ada ukiran ya, tapi tidak terlalu jelas di sini juga. Cuman kalau dilihat jeli gitu kan, masih kelihatan tuh. Ya. Agak samar-samar mungkin ya. Mengkeengkan. Ini batu alam ya, ini alam. Ini batunya juga berat. Sama batu ini sama ini lebih berat ini teman-teman ya. Untuk bobotnya lebih berat ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Sosoknya besar, powernya lebih garang teman-teman ya. Tapi alhamdulillah kita pun berhasil mendapatkan barang pusaka ini berkat sedulur semua ya, berkat sedulur semua. Mudah-mudahan teman-teman yang nyimak, yang hadir, semuanya diberikan sehat sekeluarganya dulu ya, berkah, barokah, panjang umur pokoknya mas sekeluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mantap teman-teman. Nah, ini salah satu batu pusaka yang ada pusar buminya, termasuk berlafad. Ini pun tidak jauh beda seperti pusaka ini teman-teman. Untuk hikmah ataupun sifat kegunaannya ya, ini pun hampir sama untuk kadugalan. Cuman perbedaannya, kalau ini murni untuk kadugalan, cuman kalau ini untuk kadugalan juga ada sifat untuk pengobatannya ya, ataupun penawar. Ada sifat kadugalan, juga ada sifat penawarnya juga teman-teman. Mantap ini. Ada sifat kadugalan untuk penawar, juga untuk sifat usaha di bidang tanah, usaha di bidang sawah gitu kan, untuk petani gitu kan, untuk bisnis tanah ya, seperti ini. Nah, kalau ini murni untuk kadugalan dan juga untuk pengobatan anak-anak aja seperti itu ya. Pengobatan yang ringan-ringan seperti panas ataupun penawar bisa seperti itu ya. Mantap dulur, mengkeengkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dua pusaka ini bisa kita kaji ya teman-teman. Nah, ini berat, makin berat, semakin dipegang semakin nambah bobotnya ini, mengkeengkan. Nah, jadi kayak telur ya, cuman bukan, ini hitam legam.
Nah, cuman berbentuk ada alafadnya, ada alifnya, terus ada pusar buminya. Nah, jadi kedua pusaka ini alhamdulillah kita dapatkan berkat doanya sahabat semua, berkat doanya seluruh semua. Pokoknya kita nggak pernah bosan lah. Tetap mohon doanya dulu supaya 9 Jagat Official masih tetap berdiri ya, untuk bisa tetap berbagi pengalaman dan juga pemahaman soal barang-barang supaka tentunya ya. Nah, jadi setelah kita berhasil mendapatkan pusaka ini, kita mendadak diserang juga teman-teman. Jadi ini sosok ini apa namanya ya, tidak bisa saya jelaskan arahnya dari mana, tiba-tiba muncul gitu kan, tiba-tiba muncul. Jadi setelah muncul, setelah kita berhasil, ternyata pusaka tersebut apa sih, menyerupai sosok besar gitu kan, menyerupai sosok besar. Beberapa kali pun gagal, tapi alhamdulillah kita juga berhasil juga teman-teman, berhasil juga mendapatkan pusaka tersebut. Jadi ini pusakanya itu seperti apa ya namanya, sosoknya itu seperti kayak buta, pokoknya kayak buta wereng lah, kayak buta wereng, buta terong kan. Jadi ininya besar gitu kan, kepalanya kecil tapi ininya bacotnya besar gitu, menggengkan. Kalau kepalanya mah kecil tapi bacotnya lebar, menggengkan, garang gitu kan, seperti kayak mau menelan gitu kan, seperti kayak mau nelen gitu. Tapi alhamdulillah kita pun berhasil. Cuman saya tidak tahu ini arahnya dari mana, tiba-tiba muncul langsung menyerang. Tapi alhamdulillah berkat doanya sahabat semua, kita pun langsung berhasil mendapatkan eh, barang pusaka yang dijaga sama sosok tersebut. Sosoknya serem ini teman-teman. Jadi kepalanya kecil tapi ininya besar, apa namanya, bacotnya gitu kan. Pokoknya menghengkan. Tapi pendek sih, enggak apa namanya, sosoknya pendek, besar tapi pendek. Nah ini teman-teman barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, mirip sekali gigi ini mah, mirip sekali dengan gigi, mirip fosil gigi teman-teman, mirip fosil gigi seperti ini ya. Pokoknya memang keungkan dulu. Mudah-mudahan jelas, mirip sekali dengan fosil gigi teman-teman. Jelas ya. Nah ini yang tadi saya jelaskan, sosoknya itu mengkeungkan, jadi serem, udah pendek serem lagi, bacotnya lebar gitu kan. Jangan-jangan ini doyan nyemil gitu kan, doyan comel-comel. Ini mirip sekali dengan gigi ya, ataupun batu petir seperti itu, fosil ya. Tapi ya alhamdulillah ini powernya juga kencang, meskipun kita tidak bisa menjelaskan ini sosoknya dari mana arahnya, karena tiba-tiba muncul dan menghadang. Intinya alhamdulillah dia ikut campur lah seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan semuanya bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman dan pemahaman soal barang-barang pusaka. Karena barang-barang pusaka ini perlu kita kaji ya. Kita kaji tentu untuk menambah tingkat iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama sosok batu yang dijaga sama sosok panjang putih yang menyerupai ular. Untuk sifat kegunaannya memang untuk kadugalan, juga untuk pengobatan seperti penawar bisa ataupun panas gitu kan. Nah, kalau ini batu pusar bumi hitam, sifatnya untuk kadugalan juga ada sifat bisnis ataupun usaha di bidang jual beli tanah ataupun bidang usaha tani, dan juga ada pengobatannya seperti bisa juga. Nah, kalau ini murni untuk kadugalan, jadi berbeda teman-teman ya. Kalau yang ini terakhir murni untuk fisik ya, ataupun kadugalan saja. Ya pada intinya mah tetap kita berpegang teguh sama sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barang pusaka ini hanya perlu kita kaji untuk menambah iman kita. Terima kasih banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan saya itu bisa menambah wawasan, pengalaman lah ya. Karena sifatnya kita kan sharing, berbagi ilmu pengalaman tentang barang-barang pusaka. Jadi buat teman-teman juga barangkali ada yang mau ditanyakan, masuk ke TikTok aja ya. Masuk ke TikTok, nama TikToknya Panji Sajagat. Kita sharing-sharing di sana. Terima kasih banyak teman-teman ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang bantu like juga, saya doakan semuanya berkah barokah keluarganya, rezekinya panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi
di video berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah mengkeengkan. Ikan lele dimakan hiu mentok mengkeengkan. Salam peci merah.